Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uki Adi Prasetyo NIM 2321004 dari mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas E. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sinonim dan antonim. Teman-teman tahu nggak sih sinonim itu apa dan antonim itu apa? Kalau belum tahu, saya jelaskan. Biasanya sinonim diartikan sebagai persamaan kata, sedangkan antonim diartikan sebagai lawan kata. Namun, untuk lebih memahami konsep dan makna sinonim dan antonim, kalian akan mendapatkan penjelasan berikut ini. Yang pertama itu ada sinonim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sinonim merupakan bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Jadi, dua kata yang memiliki makna mirip atau sama dapat dikatakan bahwa kedua kata tersebut bersinonim. Dua kata yang bersinonim dapat saling menggantikan atau tidak mengubah makna dalam berbagai konteks, tetapi bisa juga tidak. Hal itu bergantung pada jenis sinonim kedua kata tersebut. Nah, apa saja sih jenis-jenis sinonim? Nah, untuk jenis sinonim itu ada dua. Yang pertama, sinonim persis, dan yang kedua, sinonim mirip. Yang pertama itu sinonim persis. Sinonim jenis ini sering pula disebut sinonim mutlak atau sinonim absolut. Sinonim persis adalah kata-kata yang memiliki makna sama dan dapat saling menggantikan dalam berbagai konteks kalimat. Contoh, bisa. Sinonim persisnya adalah dapat. Terus, ahli. Ahli sinonim persisnya itu pakar. Nah, untuk contoh dalam kalimat. Yang pertama, semua orang bisa mengikuti lomba itu. Nah, di kata bisa, tadi sinonim persisnya adalah dapat. Nah, yang kedua ini, semua orang dapat mengikuti lomba itu karena sinonim bisa itu adalah dapat. Terus contoh yang kedua, tidak semua ahli memiliki pandangan yang sama. Nah, itu yang garis miring kan sinonim persisnya ahli kan adalah pakar. Jadi tidak semua pakar memiliki pandangan yang sama. Selanjutnya sinonim yang kedua adalah sinonim mirip. Sinonim mirip adalah kata-kata yang memiliki makna mirip dan dapat saling menggantikan dalam konteks kalimat tertentu. Jadi, tidak semua kalimat yang memuat kata tersebut dapat digantikan oleh kata lainnya yang bermakna mirip tersebut. Contoh, kata bagus itu sinonim miripnya adalah baik. Nah, dalam contoh percakapan yang pertama itu, bagus ayah, aku akan mengingat nasihatmu. Nah, di dalam kata bagus itu sinonim miripnya adalah baik. Jadi, baik ayah, aku akan mengingat nasihatmu. Oke teman-teman, baru saja saya menjelaskan tentang sinonim. Nah, kali ini saya juga akan menjelaskan tentang antonim. Teman-teman tahu nggak sih antonim itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Jadi antonim merupakan kebalikan dari si sinonim. Bila ada dua kata berbeda yang memiliki makna berlawanan, kedua kata tersebut dapat dikatakan berantonim. Saat menentukan antonim, kamu itu harus berhati-hati. Masih banyak penggunaan lawan kata atas suatu kata lainnya yang keliru di masyarakat. Sebagai contoh, kamu mungkin masih menemukan atau mendengar orang yang mengatakan bahwa kata pendek merupakan lawan kata dari tinggi, padahal kedua kata tersebut tidak berantonim. Kamu pasti pernah mendengar istilah dataran tinggi, tetapi pernahkah kamu mendengar istilah dataran pendek? Tentu kamu tidak pernah mendengarnya, dan istilah yang kamu dengar adalah dataran rendah. Jadi, antonim dari kata tinggi adalah rendah, sedangkan antonim dari kata pendek adalah panjang. Contoh penggunaan antonim lainnya yang sering salah adalah kata acuh. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa antonim dari kata acuh adalah peduli. Padahal
antonim kata tersebut sudah pasti keliru. Menurut KBBI, acuh memiliki makna peduli. Dengan demikian, kata peduli adalah sinonim dari acuh, bukan antonimnya. Antonim yang benar dari kata acuh adalah abai atau cuek. Jadi, untuk menentukan antonim suatu kata, sebaiknya kamu mengetahui makna kata yang dimaksud terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kamu menentukan lawan katanya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai penjelasan tentang sinonim dan antonim. Semoga penjelasan saya dapat diterima dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.